Iwan yang sejak tadi merasakan keanehan, memberikan informasi pada Tanu pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di MS Taylor Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kisah horor kembali, yakni kisah misteri saat naik Gunung Salak. Penasaran dengan kisahnya? Kita langsung ke ceritanya. Let's go. Beberapa bulan lalu, tepatnya bulan Juni tahun 2019, setelah Lebaran Idul Fitri, biasanya Tanu, sebut saja namanya, dia adalah anak yang mempunyai hobi naik gunung bersama teman-teman komunitasnya. Tanu adalah anak komunitas pendaki gunung RAS 1910 yang berada di daerah Jakarta Timur. Beberapa gunung di Indonesia pernah ia daki bersama komunitasnya. Singkat cerita, malam itu pesan WhatsApp masuk dari Sigel di dalam handphonenya Tanu dan berkata seperti ini. Lu masih lama di kampung? Kenapa emang? Ucap Tanu. Sigel pun menjawab, bete nih gue di rumah. Naik gunung yuk, mumpung libur lebaran masih lama. Tanu pun menjawab, mau kemana pengennya? Sigel pun kembali menjawab, pengen ke Gunung Salak, gue kan belum pernah ke sana. Dan Tanu pun mengiyakan ajakan Sigel untuk berangkat mendaki ke Gunung Salak. Singkat cerita, Tanu pamit kepada papa dan mamanya untuk pergi pulang duluan ke Jakarta. Saat sang surya hendak pergi menjalankan tugasnya, Tanu bersama teman-temannya sedang berdiskusi tentang keberangkatan ke Gunung Salak esok pagi. Teman-teman Tanu yang akan pergi ada 8 orang, termasuk dirinya, yakni ada Irfan, Sigel, Esa, Iwan, Nurul, Manul, dan Ipal. Singkat cerita, setelah sampai di Gunung Salak, Tanu langsung mempersiapkan logistik dan membawa Handley Telki atau HT untuk sewaktu-waktu dibutuhkan. Saat perjalanan menuju puncak, mereka merasa kelelahan dikarenakan sudah lama tidak naik gunung, alhasil menyusuri jalan setapak terasa lambat. Jangan lupa tinggalin ranting atau tali rapia dalam setiap jalan, perintah Tanu pada Iwan yang berada di posisi terakhir sebagai sweeper. Iwan pun menjawab, siap bang, dan meninggalkan jejak berupa ranting pohon dan tali rapia warna biru. Entah berapa jam mereka menyusuri jalan, namun rasanya muter-muter di sini saja. Sampai akhirnya mereka menyusuri jalan yang sangat sempit dan semak belukar. Iwan yang paling terakhir berjalan selalu meninggalkan jejak berupa ranting pohon yang diikat dengan tali rapia. Tapi saat mereka mau balik arah mencari pertigaan jalan awal masuk rute pendakian untuk turun kembali, tidak menemukan apa-apa di jalanan. Oh iya, sebelum memutuskan untuk turun kembali, mereka melakukan voting terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah sadar mereka tersesat, lalu Irfan mengingatkan Tanu kalau mereka membawa HP. Tadi yang mencatat frekuensi basecamp Cidahu siapa? Tanya Tanu sebagai ketua tim pendakian. Oh gue bang, sahut Iwan sambil buka contekan dari secari kertas. Tanu pun langsung memberikan HT ke Iwan. Coba lu yang cari ini, pinta Tanu. Tak berapa lama, basecamp Cidahu alias pos 1 memberikan jawaban kalau mereka memang tersesat dan salah jalan. Disinilah awal mula keanehan terjadi. Untuk turun kembali, mereka dipandu melalui HT dari basecamp Cidahu sampai akhirnya mereka kembali di pertigaan jalan. Mereka pun menemukan sisa-sisa hutan yang terbakar, juga aliran sungai kecil. Akhirnya, Tanu dan teman-temannya sampai di pertigaan jalan yang merupakan awal jalan pendakian. Sebelum mulai kembali perjalanan,
Tanu memberikan isyarat kepada timnya untuk melingkar dan berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak. Doa pun selesai, ucap Tanu pada teman-temannya. Gunung Salak, kecil-kecil cabai rawit, merupakan gunung di daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Pasawahan, Sukabumi. Bagi para pendaki pemula, sangat dianjurkan untuk bisa menaklukkan gunung ini karena landai dan trek yang menantang. Sebenarnya, untuk mendaki ke Gunung Salak, para pendaki bisa memilih lewat 3 jalur. Ada jalur Cidahu, Pasir Rengit, dan jalur Cimelati. Jalur Cidahulah yang sering digunakan para pendaki, begitupun Tanu dan teman-temannya lebih memilih lewat jalur pendakian Cidahu. Oke, kita balik ke ceritanya. Sang surya mulai menua. Mereka terus berjalan, melewati jalan setapak, dikelilingi dengan pohon-pohon tinggi di sisi kanan dan kiri. Burung berkicau bersahutan, seperti berirama. Lupa, Tanu meninggalkan jejak ranting dan tali rapia biru agar tak salah arah, seperti perjalanan sebelumnya. Maklum saja, dia adalah ketua tim pendakian dan membawa 7 teman yang ketiga dari mereka masih kelas 2 SMK, yaitu Nurul, Esa, dan Iwan. Nurul sebenarnya anaknya baik dan tidak banyak omong. Namun, sayang penasarannya dengan Gunung Salak membuat dia selalu bertanya, di mana pohon salak berada. Dia pun bertanya pada Tanu yang sudah 3 kali mendaki gunung tersebut. Bang, lu udah 3 kali kan naik gunung ini? Tanya Nurul penuh penasaran dengan tengok kanan kiri mencari pohon salak. Iya, emangnya kenapa? Jawab Tanu datar sambil beres-beres tasnya. Mana pohon salaknya sih? Kagak ada kayaknya. Namanya aja salak, sampai turun lagi belum kelihatan pohon salaknya, ucap Nurul. Udah yuk, lanjut lagi. Jangan lupa berdoa terus dalam hati ya, imbau Tanu kepada teman-temannya. Alhamdulillah, trek yang kita lewati benar. Semoga masih belum kelelahan saat sampai di atas. Lirih Tanu dalam hati, menenangkan dirinya sendiri. Tiba-tiba saja saat memasuki waktu maghrib, mulai kembali peristiwa aneh terjadi. Irfan yang semenjak sore kelelahan, namun ia sangat ingin kembali melanjutkan perjalanan dengan kondisi gerimis. Tak lama, si Sigel juga ikut berkomentar untuk sekalian mendirikan tenda di tempat itu. Ah elah, udah lanjut lagi bang, apain sih berhenti lagi? Ucap Irfan pada semuanya. Lu itu udah kelelahan dari tadi, jalan aja paling lambat, malah kami yang pelan-pelan nungguin. Timpal Manung sambil memeragakan jalannya Irfan. Masa salah lihat kali lu? Orang gue jalannya cepat begini, ucap Irfan. Manung pun berkomentar, Bang, sekalian aja mendirikan tenda di sini. Paling di atas juga sama konturnya begini. Tanu pun menjawab, di sini konturnya kurang datar. Kita cuma bawa tenda loh, buat kapasitas 6 orang. Sigel pun kembali menjawab, halah sok lu petatang petenteng. Baru ke Gunung Salak 3 kali juga kayak paling bayar aja. Iya, emang terus kenapa? Masalah buat lu. Lu masih di sini, silahkan. Kami semua masih lanjut perjalanan, nunggu gerimis reda, ucap Tanu. Singkat cerita, Tanu yang ngerasa cukup berpengalaman sebagai ketua tim yang pernah mendaki Gunung Salak ketiga kalinya, tidak ingin mendirikan tenda di situ. Selain bukan tempat yang biasa didirikan tenda, juga kontur tanah yang terlalu bergelombang. Apalagi areanya sangat sempit untuk mendirikan tenda yang berkapasitas 6 orang. Sedangkan mereka hanya membawa 2 tenda saja. Debat pun tak terhindarkan, hingga akhirnya mereka melakukan voting dan memasang flyset di situ yang diikatkan pada pohon satu dengan pohon lainnya. Flyset semacam terpal, namun bahannya lebih ringan, biasa digunakan untuk berteduh jika para pendaki sedang kehujanan. Setelah perdebatan itu,
Mereka terdiam 1000 bahasa, tak bergeming sedikit pun. Seakan menikmati hujan angin yang deras, juga gelapnya malam. Hanya ada lampu senter kepala yang menemani mereka. "Woi, kalian pada kemana?" ucap Tanu membuka percakapan. "Capek apa lapar?" "Dua-duanya, Bang," ucap semuanya. "Ya udah, kita istirahat aja dulu di sini. Waktu juga udah maghrib nih. Ngobrol lah sambil seruput kopi atau teh, jangan pada diem aja kalau lapar, kedinginan, dan kelelahan takutnya hipotermia," ucap Tanu. Nurul, salah satu teman Tanu, tak ingin berhenti di situ. Padahal di awal perjalanan, Tanu sudah melihat kalau dia kelelahan. "Yuk bikin teh dan ganjal perut di sini dulu," ucap Tanu. Saat sedang ganjal perut tersebut, kondisi cuaca yang tadinya gerimis malah menjadi hujan angin. Tanu pun menyuruh teman-temannya untuk terus berdoa agar mereka dimudahkan sampai ke puncak. Kembali selamat sampai di rumah dan hujan mereda. Sayangnya, hujan tersebut malah semakin deras, tak kunjung mereda. Iwan yang dari tadi diam saja berkata pada Tanu bahwa dia merasakan hal yang aneh di tempat ini. Namun, dia tidak ingin menceritakan kepada yang lain. Saat melanjutkan perjalanan ke puncak, Tanu atur sedemikian rupa karena penerangan yang minim dengan urutan tim dari depan ke belakang. Nurul, Esa, Irfan, Ipal, Sigel, Manu, Iwan, dan terakhir Tanu. Setelah hujan mereda, saat pukul 8, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Iwan yang sejak tadi merasakan keanehan, memberikan informasi pada Tanu pelan-pelan, sambil berbisik, karena takut kedengaran sama temannya yang lain. Iwan seperti mematung tanpa ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Begitupun teman-teman Tanu yang lain. Iwan yang sejak tadi mengalami keanehan saat sampai di tempat tersebut, dia mendengarkan ada suara kereta kencana, suara gamelan, dan seperti ada banyak orang memenuhi tempat tersebut. Kayaknya letak gunung ini jauh dari perkampungan deh. Tapi kok ada suara gamelan, kayak orang hajatan. Padahal ini udah di ketinggian 1000 mdpl lebih, ucap Iwan dalam hatinya. "Bang, lu jangan nengok ke belakang," ucap Iwan kepada Tanu. "Emang kenapa, Wan?" ujar Tanu. "Pat di belakang lu ada yang ngikutin kita." Deg. "Pantesan dari tadi bulu kuduk gue merinding," gumam Tanu. Tapi karena penasaran, akhirnya Tanu memberanikan diri mengambil kerikil kecil dan melempar ke belakang. Dan ternyata benar. Apa yang dikatakan Iwan, ada suara orang berdehem di belakang Tanu. Uji nyali banget ini gue. Bawa anak orang lagi. Fokus Tanu, lu harus tetap tenang dan jangan terbawa suasana ini. Kembali Tanu menenangkan dirinya sendiri. Mereka berjalan selama 30 menit dari tempat yang tadi berteduh. Tidak tahu di HM berapa, memutuskan untuk mendirikan tenda dikarenakan waktu sudah menunjukkan jam 9 malam tepat. Saat tenda satu telah berdiri, tinggal sisa satu tenda yang akan didirikan. Namun, si Nurul mengatakan pada Tanu agar jangan membuat tenda di situ. "Bang, jangan buka tenda di tempat lu berdiri," ucap Nurul. Tanu pun menjawab dan keheranan, "Ini kan tanahnya datar, Nurul. Emang mau di mana lagi?" Nurul pun menjawab, "Itu ada 2 orang di situ." Sedangkan Tanu tak melihat apa-apa di sana. Hanya tanah datar cukup untuk satu tenda berkapasitas 6 orang. Juga ada batu kecil pipi. "Udah, gak apa-apa toh, kita gak ganggu mereka. Bismillah aja," jawab Tanu dengan tenangnya membuka tenda. Mereka pun tidur untuk mengistirahatkan badan yang telah kelelahan. Hingga akhirnya jam 10 malam sudah pergi ke Pulau Kapuk. Ipal terbangun saat jam 1 dini hari dikarenakan haus pengen minum. Dan pada saat yang bersamaan, Iwan mendengar ada orang ngobrol di luar tenda. Karena dia berpikir itu tenda sebelah temannya. Akhirnya Ipal tidur lagi. "Berisik amat sih, jam segini masih pada melek aja,"
ucap Ipal dalam hatinya. Keesokan paginya, setelah sang surya mulai malu-malu menampakkan diri, Tanu dan teman-temannya bergegas merapikan tenda serta bersiap-siap untuk pergi ke puncak. Sesampainya di puncak, kami bertemu dengan banyak tim pendaki lain yang melewati jalur yang berbeda. Di antaranya ada tim pendaki dari Bekasi Utara berjumlah 9 orang. Karena Tanu penasaran, dia bertanya pada salah satu anggotanya, "Bang, semalam hujan angin ya? Mana deres banget lagi," ucap Tanu kepada salah satu pendaki asal Bekasi. Pendaki asal Bekasi pun menjawab, "Hah? Masa? Nggak hujan bang, malah cuma gerimis kecil aja. Gak ada angin kenceng," ucapnya dengan penuh penegasan, juga sambil mencolek teman yang lain untuk mengiyakan kalau semalam cuma gerimis kecil. Teman satu tim dengan orang yang Tanu tanyakan pun menjawab bahwa tidak ada hujan deras disertai angin seperti dikatakan Tanu. "Alamak, berarti semalam kami beneran diikutin," ucap teman Tanu. Di saat sampai di basecamp Cidahu, itulah Iwan bercerita bahwa di saat hujan deras disertai angin, Iwan mendengar suara kereta kencana lewat, seperti banyak suara orang yang berlalu lalang. Ada makhluk lain yang mengikuti mereka dari belakang dengan suara berdehem berapa kali. Dan juga ada orang ngobrol di luar tenda saat mau memasang dan saat mereka telah tidur. Saat pendakian menuju puncak setelah hujan deras, Iwan melihat kepala orang di belakang Tanu. Singkat cerita, mereka pun turun dari puncak untuk mencapai base camp. Alhamdulillah, pada akhirnya Tanu dan teman-temannya mengucapkan syukur bisa turun gunung dan pulang selamat sampai tujuan. Oke, terima kasih buat yang telah menonton cerita kami. Buat yang punya cerita horor pendakian, bisa DM Instagram kami. Linknya ada di deskripsi video. Terima kasih.